Anda kebagian tugas satu kali saja dalam satu hari. Well, gimana kabar teman-teman semua? Sepertinya masih ada beberapa hal yang masih bisa dibahas tentang dunia kerja atau tentang mencari dan mendapatkan pekerjaan sebagai salah satu sumber penghidupan, bahkan menjadi sumber penghidupan yang utama. Rasa-rasanya dahulu kala, ya benar, dahulu kala itu ya pada zaman yang lampau, zaman pra industri mungkin, pekerjaan begitu mudah didapat, kelihatannya begitu. Tapi ada definisi berbeda soal pekerjaan pada masa itu. Ada definisi berbeda soal bekerja itu seperti apa. Ada definisi berbeda soal kesejahteraan, kemakmuran. Di zaman negara-negara imperium, masyarakat perdesaan itu sebetulnya tidak bekerja sebagaimana kita di perkotaan atau di wilayah-wilayah yang, atau di zaman sekarang apalagi. Bukan hanya berbeda antara wilayah rural dan urban. Tapi masyarakat dahulu kala, masyarakat perdesaan, perkotaan juga sebagian besar masih seperti itu di perkotaan. Pekerjaan pada masa zaman imperium cenderung ya, di zaman negara-negara imperium, negara-negara kota, di zaman federasi desa-desa, masa itu sebelum adanya negara bangsa dan sebelum menjadi umumnya negara bangsa. Sekarang kan negara bangsa sudah normal, semua negara adalah negara bangsa 100%, atau setidak-tidaknya 99,9% negara di muka bumi ini adalah negara bangsa. Namun tidak dengan zaman dahulu kala, tidak dengan masa awal berdirinya Amerika Serikat pada 1700-an, tidak dengan masa-masa menjelang Perang Dunia Pertama. Pada masa itu masih banyak yang namanya negara imperium. Jadi Majapahit, negara imperium. Abbasiyah, negara imperium. Utsmaniyah, negara imperium. Inggris masa itu, Prancis masa itu adalah negara-negara imperium. Jepang hari itu negara imperium. China hari itu negara imperium. Pada 1776 hanya Amerika Serikat menjadi negara bangsa. Dan ini berpengaruh dengan dunia kerja, berpengaruh dengan pandangan manusia, definisi manusia yang diberikan ya oleh manusia, definisi tentang apa sih bekerja, apa itu pekerjaan, apa itu dunia kerja. Definisinya berbeda. Pada masa lampau, perdesaan, pekerjaan basisnya adalah komunitas. Semua pekerjaan diturunkan dari ayah ke anak, dari ibu ke anak, dari orang tuanya ke anak-anaknya, diturunkan semua. Semua mengolah sawah, mengolah ladang, mengolah kebun, semua memelihara kambing, memelihara ayam, memelihara barangkali kuda, sapi, dan kerbau dan sebagainya. Dan pada saat itu, Anda kebagian tugas satu kali saja dalam satu hari, tidak lebih dari satu item, tidak lebih dari satu butir pekerjaan yang Anda kerjakan dalam satu hari itu sudah dianggap bekerja. Anda nggak nganggur. Misalnya tadi pagi dia ikut mencari kayu bakar, sepulang dari mencari kayu bakar apa? Ya diam saja, nggak ngapa-ngapain sampai besok paginya. Itu sudah bekerja pada masa itu. Di era di mana kerajaan-kerajaan yang hadir, negara-negara imperium yang hadir, bukan negara republik misalnya, atau monarki konstitusional misalnya, bukan negara bangsa. Hari ini seluruh negara yang berdaulat seluruhnya adalah negara bangsa. Sebagian tidak menjadi negara bangsa, bisa disebut independensi. Sebagian tidak menjadi negara bangsa, Vatikan City
Tapi Vatikan adalah sebuah negara kota yang juga disebut tahta suci. Yang dengan demikian memang bukan negara bangsa. Dan itu menjadi satu kekhususan buat Vatikan. Yang lain semua negara bangsa. Italia negara bangsa, San Marino negara bangsa, Prancis negara bangsa, Afrika Selatan negara bangsa, Brazil negara bangsa. Indonesia adalah negara bangsa. Arab Saudi negara bangsa, sekalipun namanya Saudi. Uni Emirat Arab negara bangsa. Brunei sebelumnya negara imperium, hari ini kan Brunei adalah negara bangsa. Karena itu masyarakatnya juga berbeda dengan masyarakat imperium. Di zaman imperium ekonominya cenderung lebih tertutup dibanding di zaman ini. Industrialisasi, kemudian modernisasi, industrialisasi, ya, menghasilkan juga ekonomi yang lebih terbuka. Industrialisasi menghasilkan masyarakat yang lebih terbuka. Kita sudah saling terhubung satu sama lain. Untuk memperoleh pekerjaan kita harus mencari. Dan bagaimana dengan jumlah pekerjaan, jumlah lapangan kerja? Hari ini lapangan kerja jauh lebih banyak dibanding pada masa lampau. Dibanding di zaman era imperium, kelihatannya makmur. Ya makmur, kerjanya cuma satu item, dapat makan satu hari satu malam. Soalnya kalau nggak dikasih makan juga tidak sesuai dengan norma yang berlaku di desa itu, di desa dia tempat dia tinggal. Semua harus dapat makan. Sekalipun dia hanya kerjanya cuma satu item, satu butir pekerjaan dikerjakan selesai. Tapi tidak bisa dilakukan hal yang semacam itu hari ini. Definisinya berbeda. Apakah dulu tidak ada kemiskinan? Pada masa lampau justru sebetulnya itu kemiskinan menurut kita. Dulu belum ada istilah ini underemployment. Belum ada istilah overqualification karena belum ada, kualifikasinya nggak ada. Employment juga nggak ada konsep employment. Kalau Anda tinggal di desa, Anda tinggal di satu komunitas desa, hampir tidak memerlukan uang. Anda pasti dikasih makan sama orang-orang tua, sesepuh desa itu. Kalau nggak dikasih makan, sesepuh desanya akan dianggap baiknya ini diskriminasi atau ini zalim, nggak ngasih makan orang. Seluruh warga desa harus dikasih makan, sekalipun sedikit yang dikerjakan. Tapi di hari ini nggak bisa begitu. Kenapa? Masyarakatnya sudah berubah. Dunia sudah berubah. Sekarang ini sudah masuk abad digital, di mana kejadian di New York barusan 1 jam yang lalu di Cirebon sudah terdengar dalam waktu singkat, dalam hitungan menit, detik. Dari New York ke Cirebon sudah ada beritanya. Ke Tangerang Selatan sudah ada beritanya. Segitu mudah manusia hari ini untuk terhubung satu sama lain. Dulu menelpon ke Amerika Serikat, menelpon ke Arab Saudi, sulit. Hari ini kita telepon-teleponan dengan teman yang ada di Mesir, teman yang ada di Australia, teman yang ada di Rusia. Ya fine-fine aja, telepon-telepon aja. Semudah itu, beda dengan zaman dahulu. Masyarakatnya tertutup, ekonominya juga tertutup. Seperti itu kira-kira.